Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampe angke Tanjung Alam rami balainyo pasar basuh jemaah menjawab salam itu doakan masa suruko ya Bu. Amin. Kalau nenda menjawab salam batu Bu. Hah? Karena kaji ibu itu ndak masuk jawab salam, senang ndak masuk surga ya orang. Salam sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'dah. Qala Allah ta'ala jalla jalalah al-qari'ah mal qari'ah ila akhiril ayah. Yang kami muliakan segenap para alim ulama, khususul bil khusus akhinal kiram al-ustad Dr. Andes Haji Asra Faber, Master Manajemen, seluruh tokoh masyarakat, hadirin hadirat, kaum muslimin dan muslimat, nan Allah babini jo alun basunat, semuanya kami muliakan. Ya Bu, ngaji ya sebentar Bu. Hah? Berapa ini ngaji Bu? Terserah Ustaz, setelah Ustaz lah panik tiap hari ceramah Bu, terserah Ustaz. 7 minit salah Bu ya? Hah? 7 minit salah Bu. Mengaji 7 minit ke pula kadang palonya tu. Julusuka fi majlisil ilmi sa'atan. Engkau mendengarkan ceramah 7 menit tuh. Ada 7 menit Bu. Jadi angkat 7 menit Bu ya. Pahalanya berapa Ustaz? Khairun min antusalliya alfa rak'atin mutatawwa'in. Pahalanya lebih besar daripada engkau salat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Gadang itu Bu. Itu baru pahala duduk. Ada 20 pahala itu. Pahala yang ke-8 itu pahala mancalia Ustaz. Lain nampak Ibu Ustaz Bu. Itu nanti boleh balik tunggak itu madoklah kemari ya, enggak dapat pahala lu beko. Ya Pak. Wa nazruka ila wajhil alim, engkau lihat siapa yang berceramah. Ini yang ceramah 2 orang sekarang ini Bu. Al Mukarram Buya kita Dr. Andes Asra Faber, anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Beliau ini sudah banyak membantu umat Islam. Sudah banyak membuat program-program yang menyenangkan umat Islam. Inilah yang diinginkan oleh umat Islam sehingga kita beragama di Indonesia ini, khususnya di Sumatera Barat, aman, damai, makmur dan sejahtera. Ya Bu. Wa nasruka ila wajhil alim, engkau lihat Ustadz yang berceramah, mubaligh yang memberi tauziah, ustazah yang mengajar. Pahalanya sebesar engkau bersedekah sebanyak 1000 kuda di jalan Allah. Hadirin, di zaman Rasulullah itu kendaraan paling mahal adalah kuda. Apa Bu? Berapa kilo kuda Bu? Hah? Andai kata Rasulullah hidup di daerah kita sekarang ini, mungkin redaksinya berbeda, tapi maksud dan tujuannya sama. Sekarang ini kendaraan paling mahal itu Bu, mobil Lamborghini. Harganya 20 miliar. Lai tahu kembali itu Bu? Waranolnya 20 miliar tuh.
Wa nazruka ila wajhil alim, andai kata Rasulullah hidup di zaman sekarang ini, mungkin redaksinya seperti ini. Engkau lihat ustadz yang berceramah, khairun min anta saddaqta bi alfin far Lamborghini fi sabilillah. Engkau lihat ustadz yang berceramah, pahalanya sebesar engkau bersedekah sebanyak 1000 mobil Lamborghini. Kadang nggak itu pahalanya, Bu? Kadang nggak itu? Nah hadirin, hari ini kita akan membahas salah satu hadis Rasulullah karena hanya 7 menit. Simfani minan nas, idza saluha saluhan nas. Ada 2 golongan manusia. Bila mana 2 golongan ini bagus, baik, saling asah, saling asuh, saling membantu, maka rakyatnya akan makmur, damai, sejahtera. Dan bila mana 2 rakyat, 2 golongan ini, mereka tidak akur, saling salah menyalahkan, maka rakyatnya sengsara, pejabatnya menderita. Siapa mereka? Mereka adalah al-ulama wal umar. Bila mana ulama bersatu dengan pejabat pemerintah, maka negara kita ini akan aman, makmur, damai dan sejahtera. Alhamdulillah, Bapak Ustadz Ashraf Faber menginginkan ada kerjasama antara ulama dan umaro. Bahkan sekarang ini pemerintah alhamdulillah sudah menerima 7 juta untuk musola, agar di musola-musola ini hidup kegiatan dakwah. Sudah menerima 9 juta agar di musola-musola ini hidup kegiatan-kegiatan pembacaan Al-Quran. Ini sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah liyu'adzibahum. Bila mana penduduk suatu negara mereka beriman kepada Allah, mereka menegakkan dakwah, maka 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke kiri dan ke belakang akan dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, kemarin lai ingat gempa itu tanggal berapa, Bu? Petang, Bu? Hah? Barusan di bulan Ramadan terjadi gempa kan? Itu hari apa tuh? Ya, ada enggak rumah Nanan Cua? Ya kan? Gempa bumi terjadi di bulan Ramadan akan dibendung dengan ibadah ibu-ibu, dengan dengaran ceramahnya kita semua, dengan bacaan Quran kita. Selama Ramadan alhamdulillah masjid kita penuh dengan ta'lim. Bahkan Bu, di Bandung itu ada ibu-ibu yang sedang tadarusan meninggal dunia. Itulah hebatnya kita umat Islam. Tapi coba kalau Ramadan sudah berlalu, ya Allah ya Rabb, sedikit saja terjadi gempa bumi, sudah banyak korban bergelimpangan. Karena dikala itu masyarakatnya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim. Kalau seandainya suatu penduduk mereka beriman kepada Allah, mereka bertakwa kepada Allah seperti sekarang ini kita di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan orang-orang Islam beriman dan bertakwa kepada Allah. Hari ini kita mendengarkan tauziah malam-malam kalau jauh lagi, Bu. Ya kan? Tadarus, adalah iktikaf, ya, adalah kuliah subuh. Ini yang membuat Allah tersenyum dengan kita. Walakin kazzabu, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Kalau seandainya orang-orang Indonesia berzina,
Orang-orang Indonesia korupsi, orang-orang Indonesia maling dan melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, fa'akhaznahum, maka kami akan kirim air, terjadilah yang namanya banjir bandang dan tsunami. Kami akan kirim api, dari api ini akan membakar rumah, toko dan hutan, apapun saja akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami akan kirim tanah, terjadilah yang namanya longsor. Nanti coba lihat Ibu, kebiasaan jelek orang Indonesia itu di bulan Ramadan mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Tapi di luar bulan Ramadan, ya Allah ya Rabb, mereka yang tadinya berdagang curang kembali curang. Yang tadinya ribah kembali ribah. Ini yang membuat Allah marah dan murka kepada kita. Untuk itu ibu-ibu hadirin semua, setelah Ramadan ini buat lagi acara dakwah, bentuk lagi acara tabligh, karena acara dakwah, acara tabligh merupakan pilar-pilar musibah dan benteng bencana. Alhamdulillah kami dengan Bapak Ustadz Ashraf Faber berkeliling ke beberapa masjid menyuarakan agar orang-orang itu kembali kepada Allah, agar manusia-manusia itu bertakwa. Manusia yang bertakwa dijamin oleh Allah, maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Bila mana dakwah ditegakkan di kampung kita, ceramah diadakan di kampung kita, tausiah dibentuk, maka Allah akan menjaga setiap pojok ini, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Bu, jaga rumah kita jangan kena longsor. Ya Bu. Yo. Menjaga rumah dengan longsor itu Bu dengan pengajian. Mengajak orang-orang itu untuk datang ke masjid, itu merupakan benteng-benteng musibah dan merupakan pilar-pilar bencana. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji dan bersumpah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau mereka mendustakan, mereka berbuat dosa, mereka berbuat maksiat, tunggu kata Allah, tunggu. Hadirin, sebagai ulasan yang terakhir, ini hanya ceramah perkenalan. Mudah-mudahan di antara kita nanti berlanjut setelah bulan Ramadan, tetap kita hidupkan dakwah, tetap kita hidupkan tausiah, karena itu akan menjaga rumah kita masing-masing, akan menjaga toko kita, akan menjaga sawah kita. Sebab Ebit Giade sudah ngomong, ketika terjadi musibah, tanyakanlah kepada rumput yang bergoyang. Ya Bu, Ebit Giade itu ya. Kenapa terjadi musibah? Tanyakanlah kepada rumput yang bergoyang. Rumput yang bergoyang itu siapa? Rumput yang bergoyang itu adalah para ulama, para ustadz. Ketika terjadi tsunami, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumpulkan para ustadz-ustadz yang ada di Jakarta. Pak Presiden meminta, kenapa ini Indonesia bisa terkena tsunami? Pak Presiden, masalahnya adalah karena kita bangsa Indonesia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Presiden minta saran, kira-kira para ustadz, para ulama, apa kira-kira yang akan saya lakukan selaku presiden? Sebaiknya Bapak dekat dengan ustadz dan ulama. Akhirnya Bu, Susilo Bambang Yudhoyono di kala itu sering berkunjung ke masjid-masjid, salah satunya Masjid Keramat Luar Batang. Kemudian Susilo Bambang Yudhoyono membentuk majelis taklim. Di mana ada masjid, bentuk majelis taklim. Nanti akan disubsidi oleh negara. Alhamdulillah, selama Susilo memimpin, negara kita agak aman, makmur, damai, dan sejahtera. Lalu sekarang presiden kita sekarang siapa Bu?
Ya Allah ya Rabb, sekarang ini presiden kita subhanallah. Rasulullah sudah berjumpa menjelaskan man akramal ulama faqad akramani. Barang siapa yang memuliakan ulama berarti memuliakan aku, kata Rasulullah. Wa man akramani faqad akramallah. Barang siapa yang memuliakan aku berarti memuliakan Allah. Wa man akramallah fama'wahul jannah. Hadis Rasulullah ini dibalik oleh pemerintahan kita sekarang ini. Betul nggak, Bu? Mereka malah menghina ulama. Ustadz-ustadz ditangkap, bahkan seorang ulama hebat dilindungi di dunia, dipercaya di dunia, Al-Habib Rizik Syihab. Dan kita berharap kami berdua dengan Bapak Ashraf Faber ini mengumandangkan agar Islam dan ulama umarok ini bersatu, karena pilar-pilar negara ini adalah, kata Rasulullah, dua golongan ini kalau saling asah, saling asuh, saling membantu, maka rakyat akan makmur, damai dan sejahtera. Mudah-mudahan tahun 2024 nanti kita mempunyai presiden yang baru yang bernama Bapak Anies Rashid. Lai kenal tuh Pak? Siapa namanya? Hah? Anies Rashid Baswedan. Ibu, kami dengan Bapak Anies Rashid Baswedan setiap minggu bertemu. Setiap 1 bulan bermusyawarah di Jakarta. Jadi pemikiran-pemikiran Bapak Anies itu sesuai dengan pemikiran ulama dan ustadz. Pemikiran ulama dan ustadz sesuai dengan pemikiran rakyat Indonesia. Inilah yang akan kami bina, dan kami berharap mudah-mudahan Bapak Ashraf Faber bersedia nanti menjadi anggota DPR. Bersedia nggak Pak? Hah? Kalau bisa dibersedialah Pak, sebab kalau seandainya pemimpin kita ini orang Islam, maka kita enak beragama, mudah beragama. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Burung cendrawasih, burung irian, terima kasih atas segala perhatian. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada ceramah Ustadz Safrizal yang salah, jangan dilaporkan ke wali nagari. Ya Bu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak?